Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kimia masih terkait dengan materi konsep mol. Ini adalah materi kimia ya, kelas 10. Nah, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan mol jika massa dari suatu senyawa ataupun massa dari atom itu diketahui. Nah, untuk videonya kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan mol jika yang diketahui itu adalah jumlah partikelnya. Nah, kita lihat ya, katanya hubungan mol dengan jumlah partikel itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi N kecil ini adalah simbol untuk menyatakan mol. Jadi mol disimbolkan dengan N kecil, maka mol akan sama dengan jumlah partikel atau boleh jumlah atom atau jumlah molekul yang dibagi dengan L. Jadi L ini adalah bilangan atau tetapan Avogadro yang nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga rumus mol bisa juga kita nyatakan dengan jumlah partikel atau jumlah atom atau jumlah molekul yang dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dari rumus ini kita turunkan lagi ya, seandainya yang ditanyakan di soal itu adalah jumlah partikel. Nah, kalau yang ditanyakan itu adalah jumlah partikelnya, maka kita bisa menggunakan rumus mol yang dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, kita berikan keterangan terlebih dahulu. N tadi menyatakan mol unsur ya atau senyawa, kemudian L itu adalah bilangan Avogadro yang nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Katanya hitunglah mol dari senyawa berikut, yang A senyawa H2S dengan jumlah partikel 1,2 kali 10 pangkat 23 dengan tetapan bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, yang ditanyakan di sini adalah mol ya. Terus yang diketahui di sini adalah jumlah partikelnya. Oke, kita langsung gunakan rumusnya bahwa mol itu nanti akan sama dengan jumlah partikel yang dibagi dengan bilangan Avogadro. Kalian tinggal masukkan saja nilainya karena di sini jumlah partikelnya udah diketahui ya, yaitu 1,2. Jadi kita langsung masukkan. Oke, 1 gitu ya. 1,2 kita kalikan dengan 10 pangkat 23. Kemudian kita bagi dengan bilangan Avogadro-nya yaitu 6,02 kita kalikan dengan 10 pangkat 23. Nah, karena yang di atas ini sudah perkalian semua, di bawah juga dalam bentuk perkalian, jadi kalau ada angka yang sama atau bentuk yang sama gitu ya, kalian bisa langsung coret saja. Nah, di sini ada 10 pangkat 23, jadi kita bisa langsung coret. Maka yang tinggal adalah 1,2 yang dibagi dengan 6,02. Nah, kalian tinggal bagi saja ya. 1,2 kita bagi dengan 6,02, nanti kalian akan ketemu hasilnya itu adalah 1,99 dan satuannya adalah dalam mol. Nah, kalian boleh bulatkan juga boleh ya, 1,99 itu mendekati 2 ya. Jadi boleh dibulatkan menjadi 2 mol. Tergantung nanti kalau soalnya dalam bentuk opsi ya, kalian menyesuaikan saja dengan opsi yang ada. Tapi kalau esai, kalian sampai di sini juga akan dibetulkan oleh gurunya. Nah, selanjutnya soal yang kedua, senyawa CH4 dengan jumlah molekul 1,5 kali 10 pangkat 23. Oke, masih menanyakan mol dari CH4 dengan jumlah molekulnya diketahui. Masih sama ya rumus yang dipakai. Mol akan sama dengan, nah di sini partikelnya boleh kalian coret karena yang diketahui di sini adalah jumlah molekul. Jadi kalian bisa ganti dengan jumlah molekul yang dibagi dengan tetapan Avogadro. Oke, silakan masukkan berapakah jumlah molekulnya di sini, yaitu 1,5 yang dikalikan dengan 10 pangkat 23. Nah, jadi titik itu sama dengan kali ya artinya. Oke, kita bagi dengan bilangan Avogadro-nya 6,02 yang dikalikan dengan 10 pangkat 23. Oke, ada yang sama? Ada. Kita langsung coret saja 10 pangkat 23-nya. Maka yang tinggal adalah 1,5 yang dibagi dengan 6,02. Kalian tinggal bagi aja, nanti ketemu hasilnya adalah 0,249
sekian sekian gitu ya. Nah, kita ambil 3 angka di belakang koma saja, atau kalian juga boleh bulatkan ya. 0,249 kalau kita bulatkan itu hasilnya adalah 0,25 ya, karena 9 atau angka yang di belakang itu kan besar dari 5, jadi bulatkan ke atas ya. Membulatkan ke atas, angka di belakangnya hilang, kemudian tambahkan angka sebelumnya ini dengan 1. Jadi 4 tambah 1 hasilnya 5. Makanya pembulatannya menjadi 0,25 mol. Jadi jumlah mol ya, atau mol dari senyawa CH4 dengan jumlah molekul 1,5 kali 10 pangkat 23 tadi, jumlah molnya adalah 0,25 mol. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, katanya soal yang kedua, berapakah jumlah molekul kalsium karbonat atau CaCO3 ya dalam 10 gram? Oke, dalam 10 gram. Oh, maksudnya berapakah jumlah molekul kalsium karbonat dalam 10 gram CaCO3? Nah, ini AR-nya sudah diketahui. Kemudian bilangan Avogadro-nya juga sudah diketahui di sini ya. Dan kita coba selesaikan, ingat lagi. Nah, untuk menentukan jumlah molekul tadi, masih ingat ya, rumus yang ketiga kita bahas di awal tadi, bahwa kalau seandainya yang ditanyakan adalah jumlah molekul, maka rumusnya akan menjadi jumlah molekul sama dengan mol yang dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi kalau pada soal yang pertama tadi menanyakan mol, kemudian jumlah molekulnya diketahui. Nah, sekarang soalnya dibalik. Jumlah molekulnya dicari, kemudian molnya. Kalau kita lihat di sini molnya belum diketahui ya juga ya. Jadi kita harus cari juga molnya terlebih dahulu supaya jumlah molekulnya bisa kita hitung. Oke. Lihat di sini, yang diketahui di sini adalah masanya. Nah, masanya itu dalam gram. Masih ingat ya rumus mol? Kalau gramnya diketahui, iya mol. Kita tuliskan bahwa mol itu nanti akan sama dengan massa ya. Kita simbolkan dengan gram yang kita bagi dengan mr-nya. Oke, kita masukkan masanya di sini adalah 10. Kemudian MR-nya kan belum ada di sini. Nah, sehingga MR-nya harus kita cari terlebih dahulu. MR dari siapa? MR dari Ca gitu ya. CaCO3. Oke, kita hitung dulu MR-nya. Masih ingat ya cara menentukan MR? Kita mulai dari unsur Ca dulu. Unsur Ca di sini jumlahnya ada 1. Berarti kita langsung kalikan dengan AR-nya. AR Ca di sini adalah 40. Kalian langsung kalikan dengan 40. Jangan lupa tambahkan. Nah, berikutnya di sini ada unsur C. Nah, unsur C itu di sini jumlahnya juga ada 1. Jadi kita tuliskan 1 kali RC di sini adalah 12. Oke, kemudian kita tambahkan dengan, nah jumlah O di sini ada 3. CaCO3, berarti O-nya yang 3. Kemudian O3 kita kalikan dengan ARO di sini itu adalah 16. Nah, gitu ya. Nah, maka kita tinggal kalikan 1 kali 40 itu hasilnya adalah 40. Kita tambahkan dengan 1 kali 12 hasilnya adalah 12. Kemudian 3 kali 16 itu hasilnya adalah hasilnya itu adalah 48. Nah, kalian tinggal tambahkan aja. 40 tambah 12, 52 ya. 52 tambah 8, ya hasilnya adalah 100. Sehingga MR dari CaCO3 itu 100. Kita masukkan ke sini 100 nih MR-nya. Nah, kita tinggal bagi aja nih, 10 dibagi 100. Nah, nolnya boleh dicoret 1. Maka yang tinggal adalah 1/10. Nah, 1/10 itu adalah 0,1 atau 1 dibagi 10 gitu ya, 0,1. Sehingga kita dapatkan molnya itu adalah 0,1. Nah, kalian tinggal masukkan aja karena yang ditanyakan adalah jumlah molekul. Mol itu adalah 0,1. Kemudian kalian kalikan dengan bilangan Avogadro-nya 6,02. Kita kalikan dengan 10 pangkat 23. Oke, tinggal kalikan ya, kalikan angkanya dulu. 0,1 kali 6,02 itu hasilnya adalah 0,602. Kemudian kalian tinggal tambahkan 10 pangkat 23. Satuannya apa? Mengikuti ya, karena ini jumlah molekul, berarti di sini satuannya adalah molekul. Jadi jumlah molekul dari CaCO3 ya, maksudnya jumlah molekul kalsium karbonat dalam 10 gram CaCO3 itu adalah 0,602 kali 10 pangkat 23 molekul. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga hampir sama ya dengan soal yang kedua tadi, masih menanyakan
jumlah molekul CH4 dalam 4 gram metana jika ARC 12, H1 dan bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 yang dikalikan dengan 10 pangkat 23. Oke, masih menanyakan jumlah molekul, kita tulis lagi ya rumusnya tadi. Bahwa jumlah molekul akan sama dengan mol yang dikalikan dengan 602 kali 10 pangkat 23. Maka kita harus cari, ya sama seperti tadi, kita harus cari molnya terlebih dahulu. Mol dari siapa? Mol dari CH4 tadi. Oke, rumusnya, karena di sini masanya diketahui, maka untuk menentukan mol, kita bisa hitung dengan gram yang dibagi dengan MR-nya. Oke, kita masukkan gramnya di sini adalah 4. Nah, MR-nya tinggal kita hitung saja. Oke, coba ya, kita hitung MR dari CH4. Oke, C-nya di sini ada berapa? Ada 1. Kita kalikan dengan ARC-nya. ARC-nya di sini adalah 12. Oke, 12. Kemudian kita tambahkan nih dengan H4. Berarti H-nya ada 4. Kalikan dengan ARH. ARH itu adalah 1. Oke, maka 1 kali 12 itu hasilnya adalah 12. Kemudian 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Maka 12 tambah 4 hasilnya adalah 16. Maka 4 yang dibagi dengan 16. Nah, ini sama-sama kita bagi 4 ya. 4 bagi 4 adalah 1. 16 bagi 4 itu ya hasilnya adalah 4. 1/4 itu sama juga dengan 0,25. Sehingga kita dapatkan molnya adalah 0,25. Kalian tinggal masukkan nih ke rumusnya. Karena yang ditanyakan adalah jumlah molekul. Masukkan nih mol yang sudah diketahui tadi 0,25. Kemudian kalian kalikan dengan 6,02 yang dikalikan dengan 10 pangkat 23. Oke, tinggal dikali ya. 0,25 kalian kalikan dengan 6,02, nanti ketemu hasilnya adalah 1,5, ya 1,505 gitu ya. Nah, kalian tinggal tambahkan 10 pangkat 23, atau kalian bisa bulatkan menjadi 1, nah ini kan angka 5 ya, jadi bulatkan ke atas nih, jadi 5-nya hilang. 5 yang di belakang ya, 5-nya kalian coret, terus tambah 1 nih di nolnya, jadi 1,51 kali 10 pangkat 23. Nah, satuannya apa? Jumlah molekul, berarti satuannya di sini molekul. Nah, gitu ya. Kalau jumlah partikel, berarti nanti satuannya partikel. Kalau jumlah atom, berarti satuannya nanti dalam atom. Nah, gampang ya. Nah, berikutnya soal yang keempat. Nah, soal yang keempat, katanya senyawa berikut yang memiliki jumlah molekul yang paling kecil. Nah, kita harus cek nih jumlah molekul yang paling kecil. Ingat tadi hubungannya ya. Oke, bahwa, nah ini ya, bahwa mol itu sendiri akan sama dengan jumlah partikel yang dibagi dengan 6,02 yang dikalikan dengan 10 pangkat 23. Nah, kalau kita ingin menentukan jumlah partikel ataupun jumlah molekul gitu ya, ataupun jumlah atom, berarti akan sama dengan apa? Mol yang dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau kita harus cari satu-satu gitu ya, jumlah partikelnya, kita cari molnya dulu, kemudian kita kalikan dengan bilangan Avogadro, tentu akan lama kan? Jadi cara paling gampangnya bagaimana? Kita lihat hubungannya terlebih dahulu. Nah, jumlah partikel dengan mol itu dia berbanding lurus. Artinya apa kalau berbanding lurus? Semakin besar molnya, maka jumlah partikelnya juga akan semakin besar. Semakin kecil molnya, maka jumlah partikelnya juga akan semakin sedikit. Kenapa? Karena dia berbanding lurus. Jadi cara paling gampang bagaimana? Kalian cukup cek molnya saja, artinya cari mol dari masing-masing senyawa yang diketahui ini, kemudian dari mol itu kalian lihat aja mana molnya yang paling kecil. Nah, kalau molnya kecil berarti jumlah molekulnya juga akan menjadi lebih sedikit ya, atau akan lebih kecil. Oke, kita cari terlebih dahulu ya untuk yang pertama dulu. Nah, yang pertama ini kan untuk yang A ya. Nah, oke, untuk yang A kita cari dulu nih molnya. Mol dari siapa? Mol dari CO2. Nah, karena masanya di sini diketahui, berarti molnya nanti akan sama dengan gram. Nah, gram ya atau masanya. Nah, masanya kan 16. Berarti kalian langsung bagi nih 16. Kalian bagi dengan MR. Kebetulan MR-nya udah diketahui nih di soal. Jadi kalian nggak perlu cari lagi. 16 kita bagi dengan 44, itu nanti ketemu hasilnya adalah 0,36 mol. Oke, kita simpan dulu. Karena kita mau cari mol yang paling kecil ya kan, karena yang ditanyakan adalah jumlah molekul yang paling kecil. Kemudian kita cari lagi untuk yang B.
Yang B itu kita cari untuk mol dari O2-nya. Nah, mol O2-nya kita lihat nih masanya berapa di sini? 8 gram. Berarti 8 kalian langsung bagi dengan MR-nya yaitu 32. Kalian langsung bagi ya. Ini bisa sama-sama bagi 8. 8 bagi 8 1. 32 bagi 8 itu kan 4. Jadi 1/4 itu adalah 0,255 mol. Oke, kita simpan dulu untuk yang B. Selanjutnya untuk yang C, kita cari lagi untuk mol dari CH4 ya. Nah, untuk CH4 kalian lihat di sini ya, masanya di sini ada 5 gram. Kita bagi dengan MR-nya. MR-nya di sini adalah 16. Oke, 5 kita bagi dengan 16 ya. Nanti ketemu hasilnya ya. Kalau kalian bagi 0,3125 mol. Oke, kita simpan lagi. Untuk yang berikutnya, yang terakhir itu adalah yang D. Nah, yang D itu kita cari dulu untuk mol dari H2. Nah, rumusnya sama, masanya langsung kalian bagi ya, masanya adalah 2, kemudian MR-nya juga 2, berarti 2 bagi 2, itu nilainya adalah 1. 1 apa? Yaitu 1 mol. Nah, dari mol yang kalian dapatkan tadi, kalian bisa lihat mana yang molnya paling kecil. Nah, jadi kalau jumlah molekul yang paling kecil, berarti carilah molnya yang kecil. Kalau jumlah molekul yang paling besar, berarti carilah molnya yang paling besar. Kenapa? Karena mol dan jumlah partikel itu dia berbanding lurus. Jadi satunya naik, kalau satunya naik maka satunya juga akan naik. Kalau satunya turun, maka satunya juga akan turun. Mana yang lebih kecil? Iya, yang kecil adalah di 0,25 mol. Jadi jawaban yang benar yang mana? Senyawa berikut yang memiliki jumlah molekul yang paling kecil itu adalah ini ya, yang B, yaitu 8 gram O2 dengan MR-nya adalah 32. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.